Oke, selamat datang semuanya di pertemuan kita yang ke-12 atau 13. Di pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang linear programming. Jadi teman-teman, pernah nggak sih teman-teman menghadapi situasi di mana teman-teman itu harus memilih sebuah keputusan terbaik dengan sumber daya terbatas? Misalnya, sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, tetapi memiliki keterbatasan bahan baku atau enggak tenaga kerja. Nah, disinilah sebetulnya linear programming atau program linear berperan. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana linear programming membantu dalam mengambil keputusan yang optimal. Apa itu linear programming? Bisa kita lihat dalam layar. Linear programming is a technique that helps in resource allocation decision. Jadi, metode ini membantu teman-teman untuk mengalokasikan resources atau sumber daya. In the world of managing science, programming refer to modeling and solving problem mathematically. Jadi, kalau berbicara tentang linear programming, kalau misalnya berbicara tentang programming itu merujuk kepada matematis, gitu ya, problem yang matematis, problem solving yang matematis, atau penyelesaian dengan cara matematika. Linear programming is mathematical techniques used to find the optimal solution for problem characterized by linear relationship. Jadi karakteristik dari problemnya itu juga linear gitu, yang bisa diselesaikan oleh linear programming atau program linear ini. It is widely used in fields such as operation research, economics, and engineering to optimize resources allocation and maximize or minimize objective like profit and costs. Nah, ini umum digunakan dalam riset operations management, di dalam ekonomi, dan juga dalam engineering. Ya, teman-teman. Nah, baik, selanjutnya. Linear programming sendiri terbagi menjadi dua, yaitu graphical method dan simplex method. Sini akan dibahas dua-duanya. Tentunya teman-teman bisa mengakses nanti PPT-nya dan bisa belajar lebih detail tentang perhitungan atau misalnya formula dari linear programming ini. Nah, sekarang tujuannya untuk apa sih linear programming method, graphic method dan simplex method? Nah, graphic method di sini best for problem with maximum two variables. Jadi jika variabelnya hanya ada dua, itu bagusnya memang dengan graphic method. Tapi jika lebih dari dua, itu bagusnya menggunakan simplex method. Jadi graphic method ini memang lebih mudah, sedangkan simplex method itu lebih detail. Jadi jika membutuhkan permasalahan yang lebih kompleks, itu teman-teman menggunakan simplex method. Lihat di sini, ada komponen-komponen dari model itu sendiri. Yang pertama ada decision variable. Jadi tadi decision variable ini penting karena nantinya yang memutuskan teman-teman itu mau menggunakan metode apa. Nah, di sini mathematical symbols representing level of activity of a firm. Baru setelah teman-teman mempunyai decision variable, ada juga objective function, a linear mathematical relationship describing objective of the firm in a term of decision variable. Jadi tujuannya apa? Contohnya nanti untuk memaksimalkan, untuk meminimalkan gitu kan. Itu adalah objektif atau tujuan. Lalu ada tadi decision variable, contohnya misalnya apa namanya ada bahan baku gitu ya, bahan baku untuk membuat roti itu misalnya ada tepung dan juga ada gula contohnya ya, itu variabelnya. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memaksimalkan profit dari tepung dan gula yang kita punya. Nah, constraint yang ketiga adalah constraint itu adalah pembatasan. Jadi kalau pengertian di sini requirements or restrictions. Jadi bisa lihat sini ada kata restriction yang membatasi gitu. Contohnya misalnya saya hanya punya sekian kilo dari tepung gitu ya, dan juga misalnya saya hanya punya sekian kilo dari apa tadi gula gitu ya. Dan juga itu misalnya dalam pembuatan sebuah roti itu berapa jam gitu. Nah, lalu ada yang terakhir adalah parameters, yaitu numerical coefficient and constant use in the objective function and constraint. Kita lihat ya bentuknya seperti apa. Nah, ini contohnya misalnya.
Studi kasus skenario. Gue lagi bikin video apa? Oh ya, Studi kasus. studi kasus sama skenario analisis sudah gue buat. Heeh. Yang buat itu loh. Yang buat waktu itu yang kita minta ini buat pembahasan yang lain, sih ingat ya. Pembahasan yang lain untuk mata kuliah ini sebaiknya studi kasus atau apa gitu. Yang belum itu adalah journaling. Masih ingat journaling perilaku organisasi? Lupa lagi. Nah, itu yang ide lu yang waktu itu, oh ini journaling aja Pak, gitu. Oh, Pimpinan-pimpinan grup Jaya. oh iya iya Nah, ingat itu tuh ingat 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 journaling ingat. itu Ingat. kayak gimana ya? Jurnal itu sebenarnya kayak diary aja sih. Nah, itu kira-kira isinya apa? Nanti Terus gue isinya cari apa? dulu. Nanti gue editin biar jadi bagus. Oke oke. Itu aja sih. Gue bisa lihat punya lu nggak yang udah lu kerjain nggak? Studi kasus, Heeh. udah Biar oleh itu. biar gue bisa menyesuaikan. Nah, kalau itu kan jauh nggak sih journaling studi kasus? Jauh sih, tapi maksudnya materinya secara as a whole Oh, tuh kayak apa biar gue bisa jurnalnya menyesuaikan dengan materi. BXC lu punya nggak? Punya. Persis kayak gitu. Oh, oke 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 Karena oke BXC oke. dipakai Tapi lagi. tentang leadership. Oh, tentang leadership yang journaling. Nah, gue nggak ngerti yang journaling. Kalau misalkan udah ada contoh atau bahannya, nanti gue iniin editing. Oke oke kalau gitu. Lengkap. Dia kayak LKS gitu sih sebetulnya. Cuma kan ini lebih ke behavior, jadi makanya gue bilangnya journaling. Oke, di sini contohnya di sini ada linear programming maximization. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan kan maximization ya. Nah, di sini contohnya adalah kita punya sebuah bakery di mana kita membuat bread dan cupcakes, gitu ya, membuat roti dan cupcake. Dalam satu hari kita cuma punya 20 jam membaking gitu dan cuma 10 kilogram dari apa namanya tepung tadi gitu. Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan profit. Nah, di sini kita bisa lihat ada bread, cupcakes. Nah, ini bread dan cupcakes ini kita bilang tadi variabel. Lalu ada time needed sama flowers needed. Ini dia masuk ke dalam constraint tadi gitu. Dan di sini ada profit earn yang nantinya dia menjadi tujuannya gitu, menjadi objectives-nya. Oke. Em, ini rumusnya secara matematis. Z itu objektif, lalu 30 sama 20 itu adalah profitnya, B dan C itu adalah variabelnya ya. Tadi apa namanya cupcake dan bread gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Tadi kan sudah kita lihat bentuknya objektif seperti ini dan selanjutnya adalah constraint atau batasan-batasan dalam linear programming. Contohnya di sini ada baking time karena tadi kita lihat di tabelnya baking time itu memiliki apa menjadikan itu batas gitu dalam memproduksi dalam satu harinya. Kita maksudnya kan ini ini 20 hour aja kan udah sebenarnya nggak make sense ya. Cuma dalam satu hari kan kita punya waktu cuma 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu berapa lama kita bisa memproduksi suatu produk gitu. Nah, itu kan menjadi batasan. Lalu di sini yang kedua adalah flower itu kita cuma punya resource-nya cuma berapa lama. Misalnya di sini saya cuma punya tadi kan berapa kilo dia? 10 kilo of flowers gitu ya. Nah, terus yang terakhir dia ada makanya kenapa di sini disimbolkannya adalah eh, sama dengan kurang dari 20 karena kita punyanya maksimalnya 20 hours dan sama dengan kurang dari 10 kilogram dari flour tadi gitu. Dan yang terakhir adalah non-negativity constraint. Yang maksudnya non-negativity constraint di sini apa? B itu bake bread dan cupcake itu tidak bisa kurang dari 0 karena kan maksudnya dia ada bentuknya ya. Jadi harus diproduksi lebih berarti harus lebih 0 atau tidak diproduksi sekali atau ada hasilnya ya. Oke. Nah, di sini kenapa non-negativity constraint itu ada? Because in real life you can't bake 3 loaves of bread, make 5 dozen of cupcakes, work 10 hours, and spend 100. Tapi negative quantities don't make sense in physical problem gitu kalau misalnya di dalam secara in real life it doesn't make sense gitu. Nah, ini secara matematisnya nanti kita akan dibahas di kelas. Cukup sekian pertemuan kali ini. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya.